Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, masih kita membahas tentang kitab Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Satu hal yang bagus kita bahas dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena tentunya sehari-hari kita akan bergelut dengan waktu. Sampai-sampai kata Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan al-waktu wal hayat. Waktu adalah kehidupan. Ya, siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya, maka dia akan menyesal. Padahal penyesalan tidak berguna baginya. Waktu bukan uang, tapi waktu adalah hidup kita. Maka penting kita bahas poin kelima ini tentang hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Kalau hal-hal yang membuang waktu nggak usah dibahas, banyak banget. Hal-hal yang membuat orang buang-buang waktu banyak banget. Nah, maka kita mau bahas sekarang adalah hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Orang-orang dulu ya Masya Allah ya, mereka ini sama waktu itu sampai-sampai di ulama-ulama salaf itu seperti yang disebutkan, seperti Abu Wafa bin Abu Akil menceritakan ya, dengan segala kesungguhanku aku juga memendekkan waktu makanku. Jadi sampai-sampai orang dulu tuh memendekkan waktu makannya. Kita paling lama ngapain teh? Sholat apa makan? Makan Ustaz. Kan lama banget ya. Lebih, Ya, lebih lama makan daripada lebih sholat. lama makan daripada baca Quran. Jadi ada lagi yang luar biasa nyari makanan tuh sampai ke kolong-kolong. Maksudnya cari Jawa enak di sini, enak di sini cari. Padahal sampai 1 jam nyampenya. Nah, begitu makan setengah jam habis waktu. Sampai-sampai kata Abu Wafa bin Abu Akil, dia memendekkan waktu makannya. Sampai-sampai dia lebih apa ya? Dia kalau makan biskuit itu pakai air teh, ya pakai air. Kalau makan roti pakai air, ya. Pokoknya dia makan biskuit yang dilarutkan dengan air. Kenapa? Karena beda kalau pakai pakai air kan jadi lebih apa teh? Lebih Cair. cepat, ya lebih cepat. Maka kita kan suka lagi kecil tuh makan biskuit pakai air, Ya. pakai susu, Hmm. jadi cepat masuknya. Saking begitunya tuh, saking benar-benar apa nggak mau buang-buang waktu, luar biasa. Dan uh, waktu yang dia kurangi dari makan itu lalu buat apa? Dia pakai untuk membaca, untuk menyalin berbagai hal yang bermanfaat, ya. Nah inilah Abu Wafa bin Abu Akil. Kemudian juga ada lagi Ar-Raqam rahimallah menceritakan aku pernah bersama Abdurrahman, yaitu Abu Hatim, ya. Uh, Banyaknya beliau mendengar dan bertanya kepada ayahnya sendiri. Jadi ayahnya seorang ulama, maka beliau menjawab, ketika ayahku makan, aku membacakannya kepada beliau. Jadi ketika ayahnya makan, dia bacain buku.
Jadi ayahnya tetap dengar, tetap masuk ilmu walaupun lagi makan. Aku membacakan juga ketika berjalan. Kalau lagi jalan kan susah ya teh, kita fokus. Ya maka jalan tapi yang bacain buku anaknya. Ketika masuk kamar mandi dia dia dibacain buku sama anaknya itu. Ya. Dan ketika masuk rumah untuk satu keperluan aku juga membacakan pada beliau. Jadi masya Allah uh, Abdurrahman ya yaitu uh, Ibnu Abi Hatim. Jadi banyak sekali mendapatkan ilmu yaitu dengan cara tidak menyia-nyiakan waktunya. Di antaranya adalah dia lagi di kamar mandi. Di kamar mandi kan dia orang fokus mandi. Tapi dia enggak samping mandi dengerin. Ya, yang penting bukan dengerin Al-Qur'an, tapi dengerin ilmu-ilmu yang masuk dari anaknya yang baca. Segitunya mempergunakan waktunya. Oleh karena itu mudah-mudahan pembahasan ini membuat kita jadi melek waktu, bahwa waktu itu sangat sangat berharga dan waktu kita ini luar biasa diharapkan oleh mayit. Tapi masalahnya Masya Allah kita sering terlalaikan dengan waktu. Baik, akan saya share screen pembahasannya. Kelihatan teh? Kelihatan insya Allah Ustaz. Sebentar. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Yang pertama, tentu ini paling penting, sadar akan pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 112 dan 113, qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Masya Allah ya. Ya, ibu-ibu yang udah umur 60, 70 atau berapa ketika nanti meninggal dunia, kemudian ditanya oleh Allah, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ternyata kita menjawab cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Apa kata Ibnul Jauzi? Lanjut deh. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Dan jangan ia sia-siakan waktunya, walau hanya 1 menit tanpa ada ketaatan kepada Allah. Jika kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka akan ada ganjaran yang banyak bagi kita. Bahkan ada ulama yang menulis dalam kitab safarnya. Maksudnya dia menulis kitabnya di dalam safarnya, walaupun lagi safarnya, tetap dia menulis kitab. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, surat Al-Mu'minun ayat 112, 113 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menanyakan kepada hambanya, ya, tentang apa kam labistum fil ard. Berapa lama sih? Berapa lama tahunnya? Tahunkah kamu tinggal di bumi? Berapa lama kamu tinggal di bumi? Ternyata mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Jadi ternyata kita tinggal di bumi ini cuma sebentar saja dari perhitungan akhirat. Kayaknya udah panjang banget kalau orang 70-80. Padahal sebenarnya baru sehari atau setengah hari. Makanya ada surat namanya surat Al-Fajr. Ada teh surat Al-Fajr? Ada Ustaz. Ada, ya coba dilihat nih salah satu penafsirannya ya. Terus ada lagi surat ya Al-Asr. Ya, Al-Asr ini kan orang ada yang menafsirkan demi masa. Tapi ada juga yang menafsirkan demi apa? Maksudnya demi waktu asar.
Ada juga yang menafsirkan bahwa ya manusia ini akan masuk pada waktu asar, waktu sore, waktu di mana dia akan eh, dia akan tua, dan ternyata tuanya kita mungkin ada orang tua yang sampai 70 dan lain sebagainya, ternyata nggak lama di dunia ini, cuma sehari atau setengah hari dengan perhitungan akhir. Makanya kata Ibnu Jauzi, ya, karena waktu begitu mulia, maka jangan sia-siakan waktu kita semenit pun tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Semua umur ini Semua umur ini akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita disibukkan dengan dunia dan jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Orang-orang kafir disibukkan dengan dunia dan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kita disuruh untuk meninggalkan mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jal menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Wa sawfa ya'lamun. Biarkan mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui apa akibat dari perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa umur adalah anugerah. Jangan sampai umur jadi musibah. Maka penting untuk mengetahui ya bagaimana pentingnya waktu. Makanya kalau kita pengen banget jadi orang yang menghargai waktu, ya harus tahu betapa pentingnya waktu ini dengan pembahasan yang pertama ini. Jadi kalau hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu adalah sadar akan pentingnya waktu. Kemudian juga lanjut ya. Lalu Allah juga mengingatkan tentang orang-orang kafir yang mereka menggunakan umurnya untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Yang setelah itu mereka menyesal dan penyesalan itu tidak ada artinya. Allah mengabadikan perbuatan orang kafir di dalam Al-Quran agar kita tidak seperti mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Perhatikan Bapak Ibu penyesalan orang-orang kafir. Jangan sampai kita nyesel, karena penyesalan ini Masya Allah banyak sekali di akhirat nanti. Dari mulai penyesalan punya teman yang nggak benar, dari mulai penyesalan orang yang yang nggak mengikuti Allah dan Rasulnya. Banyak sekali penyesalan-penyesalan di akhirat. Sampai-sampai orang kafir mengatakan apa? Mereka mengatakan ya di akhir surat An-Naba, ya, mereka mengatakan ya andaikan mereka ingin menjadi debu, kuntu turaba. Mereka ingin jadi debu. Kenapa? Karena mereka takut terhadap azab Allah. Mereka takut terhadap akhir dari hidup mereka, yaitu neraka. Maka mereka berharap menjadi tanah. Mereka mengharap menjadi debu supaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan seperti orang-orang kafir yang terlena dengan angan-angan, yang terlena dengan dosa dan kemaksiatan, yang terlena dengan hal-hal yang duniawi, sehingga akhirnya menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisnis, tapi jangan jadikan bisnismu menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bertebaran di muka bumi, tapi jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini penyesalan mereka. Apa kata Allah? Lanjut demikianlah Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu.
Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Disinilah orang-orang kafir menyesali. Ya, menyesali apa? Menyesali ketika kematian datang. Maka mereka mengatakan, "Qala rabbirji'un, ya, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. La'ali amalu salihan fima taraktu. Aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Inilah salah satu ayat yang harus menjadi menjadi tafakkur bagi kita tentang bagaimana penyesalan manusia ingin kembali lagi ke dunia. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir. Ya, di dalam ayat tersebut orang kafir telah menyesal atas apa yang mereka perbuat di dunia. Akan tapi penyesalan mereka tidak ada artinya. Yang disesali oleh orang kafir adalah mengapa mereka tidak beriman dan tidak beramal soleh. Yang mereka minta kepada Allah yaitu agar dikembalikan ke dunia supaya bisa melakukan amal-amal soleh. Maka tidak minta kepada Allah supaya dikembalikan jabatan, kedudukan, harta, usaha, dan lainnya. Tapi yang mereka sesali adalah kenapa mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh. Jadi di sini di ayat ini kan mereka minta apa? Qala rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain kalau balik ke dunia? Saya akan beramal soleh yang telah aku tinggalkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Jadi mereka kalau misalnya bangkit lagi, nggak minta jabatannya, nggak minta hartanya, nggak minta apalah yang menjadi kebanggaannya, jabatannya, tapi yang dia minta adalah ya mereka ingin beriman dan beramal saleh. Maka kita yang sudah beriman tentu lebih layak lagi untuk mentadaburi ayat ini. Jangan sampai iman yang sudah kita miliki akhirnya berkurang karena kurangnya ketaatan. Ingat, iman bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Maka jangan sampai iman yang sudah kita miliki ini hilang. Maka jaga iman ini. Ya, jaga Islam ini. Dengan bagaimana? Dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fi makatsir minan nas sihat wal farag." Dua nikmat yang manusia banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Lagi sehat nggak dipakai untuk ibadah. Begitu sakit pengen banget ibadah, tapi udah nggak bisa lagi. Waktu luang, ya waktu luang ini banyak orang terlena. Karena waktu luang akhirnya habis untuk sosmed dan lain sebagainya. Maka inilah dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Nikmat sehat dan waktu luang. Maka nikmat sehat ini ya dipakai. Ya, ibu-ibu yang punya nikmat sehat sekarang, ya dipakai. Untuk apa? Ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah. Bukan masalah sholat saja, ya untuk apa? Ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya buat puasa. Nanti kalau udah tua udah nggak bisa puasa lagi. Karena ada orang tua yang sudah nggak bisa puasa lagi karena mungkin ya udah tua. Maka mumpung masih sehat, ya lakukan apa yang bisa dilakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu luang, hati-hati. Ya, tertipu dengan waktu luang. Ibnu Battal berkata, lanjut. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis tersebut yaitu bahwa seseorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan mensyukurinya yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dialah orang yang tertipu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak manusia menunjukkan bahwa yang diberi taufik atau tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kan di sini ada kalimat kasiru minan nas.
Nikmatani magbunun fihima katsiru minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Berarti yang nggak tertipu sedikit teh. Jadi di sini ada kalimat apa tadi? Katsiru minan nas, banyak manusia. Berarti yang tidak tertipu sedikit. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Tidak tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat ya dan waktu luang. Lagi sehat, pergunakan ya untuk kajian, untuk menghafalkan, untuk melakukan amal-amal sosial dan lain-lain. Ya, ketika sakit maka kita tetap dapat pahalanya. Nah, itu enaknya orang kalau lagi sehat biasa ibadah. Karena apa? Karena orang yang sakit pahalanya dihitung bagaimana dia sehat. Ya, orang yang safar dihitung pahalanya ketika dia lagi mukim. Maka ketika iza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu bihi mukiman sahihan. Maka ketika ibu lagi sehat banyak beramal, suatu ketika pas masa tua sakit, nggak bisa lagi sholat kayak dulu, ya, nggak bisa lagi ibadah kayak dulu lagi, nggak bisa lagi ya itikaf di bulan Ramadan padahal biasanya setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir itikaf di masjid. Tapi begitu udah tua nggak bisa lagi, masuk angin aja adanya, nggak bisa lagi tarawih lama-lama, nggak bisa lagi ibadah lama-lama, tapi dia tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah punya kebiasaan beribadah di masa sehatnya. Maka supaya kita masa tuanya yang mungkin akan sakit, tapi tetap dapat pahalanya walaupun nggak ngerjain yang sunnah. Ya, yang wajib ya harus tetap dikerjakan. Tapi kalau yang sunnah semampu dia. Tapi siapa yang sudah terbiasa di masa sehatnya, kemudian dia tidak melakukannya di masa sakitnya karena uzur, maka dia tetap dapat pahalanya. Kemudian juga waktu luang, ya. Taib, jadi kata Ibnu Battal di sini Nabi bilang kasiru minan nas, banyak manusia. Berarti menunjukkan ya sedikit orang yang selamat dari dari tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan lanjut, seseorang bisa saja ia sehat, tapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan pekerjaannya. Atau ia memiliki waktu luang tetapi tidak sehat. Jika keduanya berkumpul, sehat dan waktu luang, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka dialah orang yang tertipu. Ya, udah sehat, punya waktu luang, Masya Allah. Sehat, waktu luang. Ternyata tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka dia termasuk orang yang tertipu. Ya, betapa luar biasa. Nikmat sehat ini sangat didambakan oleh orang sakit. Nikmat waktu luang ini sangat didambakan oleh orang yang sibuk. Terus dunia? Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka ia adalah orang yang sukses. Tapi siapa yang menggunakannya dalam maksiat kepada Allah, maka ia adalah orang yang tertipu. Karena setelah waktu luang akan datang kesibukan dan setelah sehat akan datang sakit. Ya, mudah-mudahan tidak tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang. At-Tibi rahimahullah mengatakan Nabi SAW membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal yang ia miliki. Dan caranya yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar ia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal. Sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kata Imam At-Tibi bahwa yang namanya yang namanya kesehatan dan waktu luang ini modal. Ya orang banyak ya
yang apa sih? Yang saya belum matiin sebentar ya. Sebentar. Teh nyalain lagi teh. Teh Vina nyalain lagi ya. Kita ribut lah. Ya. Jadi saya ulangi kata Imam At-Tibi bahwa yang namanya kesehatan dan waktu luang ini modal. Coba kalau sehat kan, masya Allah, enak melakukan aktivitasnya, bisa kemana-mana, kajian kemana-mana, bisa baca Quran lama-lama, sholat dan lain karena sehat. Ya, maka ini seorang sehat itu modal. Kemudian udah sehat, waktu luang lagi, masya Allah, dia punya waktu luang, ya, maka ini adalah modal. Maka Bapak Ibu yang sekarang sehat, ya kalau sakit-sakit dikit pasti ada lah ya. Ya, yang pasti ya yang siapa yang sehat dan punya waktu luang, maka pergunakanlah untuk ketaatan. Siapa yang ternyata tidak dipergunakan untuk ketaatan, maka dialah orang yang tertipu. Makanya kata Hasan Al-Basri, inna min alamati i'radillah 'ala 'abdi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda orang Allah berpaling dari seorang hamba, dia banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka sehatmu gunakan untuk yang bermanfaat. Kemudian waktu luangmu juga untuk yang bermanfaat. Jangan sampai sehat ada, waktu luang ada, jalan-jalan baik kerjanya. Ya, jalan-jalan baik kerjanya. Keliling sini. Ayo, mumpung masih sehat, keliling dunia. Ya, mumpung lagi sehat, mumpung punya waktu luang, pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama nikmat sehat dan kedua waktu luang. Ada orang yang sehat tapi disibukkan. Ada orang yang punya waktu luang tapi ia sakit. Ketika kumpul dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang, mesti digunakan dengan baik. Jangan sampai dua nikmat ini terbuang sia-sia. Para ulama menyebutkan seorang muslim terkumpul dua nikmat pada dirinya. Pertama, kesehatan badan. Kedua, waktu yang luang. Maka sudah seharusnya seorang mukmin menggunakan keduanya untuk bersyukur kepada Allah. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memanfaatkan keduanya untuk melakukan ketaatan, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia menyia-nyiakan, maka ia termasuk dari orang yang tertipu, orang yang merugi dan orang yang bangkrut, sebab kesehatan akan diganti dengan sakit. Waktu luang akan diganti dengan kesibukan. Dan setiap orang seperti seorang pedagang yang memiliki modal. Modal tersebut adalah waktu. Jika kita gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan beruntung dan sukses. Dan jika tidak digunakan, maka kita akan rugi. Ya, jadi ya ini modal, yaitu waktu luang dan sehat. Mudah-mudahan Allah kasih Bapak Ibu kesehatan ya, dan Allah berikan dengan kesehatan ini untuk ketaatan kepadanya, dan semoga Allah mudahkan juga untuk punya waktu luang ya, sehingga bisa banyak. Tapi ada orang yang punya waktu luang, ya usia tua kan banyak waktu luang ya teh. Iya, tapi nonton Korea baik. Ya, punya waktu luang. Tapi jalan-jalan mulu. Sampai saya lihat tuh teh paspornya berbagai negara. Ya, berbagai negara dia kunjungi. Begitu ditanya ya, mumpung pensiun dat. Kan pensiun dat. Ya. Jadi bukan nggak boleh, ya, tapi kalau jalan-jalan itu kan saya merasakan ya, kalau lagi safar itu kan minimal kita nggak sholat ke masjid teh. Ya, yang mungkin naik pesawat harus sekian puluh jam sehingga nggak bisa berjamaah gitu. Walaupun tetap insya Allah pahalanya dapat karena udah kebiasaan, tapi ya kayaknya di hati kagak serga aja gitu. Makanya safar boleh ya, tapi ya ini mau safar baik. Wah, jalan-jalan dulu. Alasannya apa? Kan pensiun kan. Ya, ada lagi yang mungkin ya banyak ya orang-orang tua yang biasa kerja. Ya, itu tiba-tiba saya pernah mungkin naik Grab atau itu ya, naik apalah online gitu ya. Ya. Kemudian ternyata bapak itu dia narik
narik jadi driver itu bukan karena dia nggak punya duit, karena supaya ada apa teh? Ada kegiatan. Supaya ada kegiatan, karena biasa kerja kan dia. Tiba-tiba pensiun, nggak gerak, nggak apa gitu ya. Harus ada kesibukan. Akhirnya dia milih jadi supir Grab atau jadi supir online lah gitu lah. Ya sebenarnya kalau mau sibuk banyak sibuk ya. Tapi yang nggak harus sibuk jadi seperti itu. Anda bisa sibuk ya menuntut ilmu. Anda bisa sibuk untuk melakukan hal-hal sosial dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai udah pensiun, kemudian karena biasa kerja, akhirnya dia di usia pensiunnya dialihkan untuk hal yang mungkin ya tadi jadi driver dan lain sebagainya untuk nyari kesibukan. Padahal banyak kesibukan-kesibukan yang dia bisa lakukan. Ya, bukan nggak boleh, tapi tentunya kesibukan itu banyak ya. Ya, kesibukan itu banyak banget. Ya, kayak ada ibu-ibu ya di usia 90 teh, dia akhirnya menghafalkan Quran 30 juz. Wah. Usia 90 loh. Ya luar biasa. Ya, ada lagi ya bapak-bapak di pensiunnya, di waktu pensiunnya disibukkan dengan ya rutinitas ke masjid. Ya, sampai saya lihat di tempat saya waktu itu ya ada 3 kakek-kakek ini teh, 3 kakek-kakek yang selalu bersama-sama. Selalu bersama-sama. Ya, jadi kajian bareng, ini bareng udah kayak 3 serangkai itu. Trio Libels lah. Ya. Nah, 3 kakek-kakek ini ya akhirnya ya baguslah pokoknya rajin ya kajian-kajian dan sebagainya. Tapi setelah berapa lama saya lihat sekarang tinggal satu si bapak itu. Kenapa? Ya duanya udah nggak ada mungkin. Ya udah nggak ada lagi, udah jarang lagi kelihatan. Sepertinya udah nggak ada. Ya, jadi kita kan akan tua ya, akan tua. Ya, akhirnya ada bapak-bapak ya terlambat datang ke kajian. Gitu, ini apa alasannya teh? Ngomong cucu. Akhirnya jadi nggak ke kajian. Akhirnya nggak sholat berjamaah. Ya sibuk boleh ya, sibuk silakan. Cari kesibukan. Jangan sampai orang Islam ini jangan sampai jadi kaum rebahan. Akan tetapi jangan sampai kesibukanmu supaya takut kalau orang nggak sibuk, orang biasa sibuk nggak sibuk bisa stroke katanya. Ya, tapi sibuknya sibuk yang ibadah tuh gitu loh. Ya sibuk, ya silakan olahraga tapi sambil berzikir. Silakan main sepeda, cari kesibukan, tapi juga cari kesibukan ibadah. Ya, alhamdulillah ada ibu-ibu yang di usia tuanya teh setiap malam dia baca 200 ayat dalam sholatnya. Wah. Di usia 60 tuh. Ya, teteh kalau malam Qiyamul Lail baca berapa ayat? Yang hafal aja Ustaz. Ya, ibu itu udah awalnya 100, sekarang nambah jadi 200, Masya Allah. 200 ayat dalam Qiyamul Lail. Ya, nah mudah-mudahan kita kan bakalan tua, harus pakai planning. Hati-hati, tua tersesat. Ya, hati-hati, tua error. Ya, kita pengen tua dalam ketaatan. Kita juga pengen tua, tapi ada kegiatan-kegiatan. Tentunya kegiatan yang menghasilkan pahala, menghasilkan ketaatan. Tapi diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda. Ini hadis yang kata-kata Ibnu ini hadis yang tenar nih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun wa 'abirus sabil. Artinya teh, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur atau pasti akan mati. Dan Ibnu Umar pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu.
Nabi 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 Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu agar anhuma agar ia di dunia ini berada di antara salah satu dari kedua sikap berikut. Baik, kita lihat lagi sebelum kita bahas lebih dalam. Sekarang kita sampai kepada hadis Nabi, jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Maka Imam Syafi'i suka pakai tongkat padahal nggak tua. Ya, apa tujuan Imam Syafi'i pakai tongkat walaupun dia nggak tua? Untuk mengingatkannya bahwa dia adalah seorang musafir di dunia ini. Boleh juga deh Teh ya, kita coba ya. Ya, ke masjid pakai tongkat gitu ya. Pasti jamaah akan nanya gini, Ustadz sakit? Ya, tapi Imam Syafi'i Masya Allah, dia pakai tongkat. Kenapa? Bukan tua, untuk mengingatkan kalau dia musafir. Betapa banyak di dunia ini manusia yang tidak ingat kalau dia musafir. Ya, betapa banyak. Maka Imam Syafi'i memakai tongkat ini sebagai sebuah pelajaran bahwa dia adalah musafir di dunia ini. Sebagaimana sabda. Maksudnya apa? Hati-hati yang musafir kok. Berarti musafir kan dia harus pulang dong. Bahwa dia di dunia hanya sementara. Maka Imam Syafi'i yang hafal Quran, yang hafal banyak hadis, salah satu dari imam mazhab Syafi'i yang tentunya banyak sekali yang namanya ilmu-ilmu yang mengingatkan dia tentang pentingnya akhirat, tapi dia masih mengambil ibrah dari sebuah tongkat, masih diingatkan dari tongkat. Maka itulah Imam Syafi'i. Kita lebih layak lagi diingatkan. Cuman kapan Teteh bisa ingat akhirat itu Teh? Kalau ngelihat apa? Kalau ke makam, Ustaz. Kalau ke makam, maka kata Syekh Utsaimin, salah satu tujuan daripada ziarah kubur, ya satu kan ya ziarah kubur kan kata Nabi mengingatkan kematian. Termasuk kalau hati lagi lalai. Maka kalau hati lagi lalai, pergilah ke kuburan. Lihat mereka. Ya. Makanya ketika kita kalau lihat jenazah ya Allah, suatu saat kita akan ke sana juga, nggak ngebayangin kayak apa di sana. Makanya kalau Imam Syafi'i menjadikan tongkat sebagai pengingatnya, kita harus lebih layak lagi menjadikan pengingat-pengingat yang ada di sekeliling kita. Melihat jenazah, ingat bahwa kita musafir. Melihat ya apa-apalah dalam kehidupan kita. Baik, jadi kata Nabi SAW, jadilah kalian di dunia ini sebagai seorang musafir atau orang asing. Ya apa? Ya maksudnya persiapkan, Anda akan mati. Kemudian kata Ibnu Umar, jika engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Makanya kata ulama salaf, ada 3 hal yang membuat amal kita sempurna. 1, segera lakukan. Kedua, jangan kau anggap besar amalmu itu. Anggap kecil amalmu. Yang ketiga, sembunyikan dari orang lain. Supaya amal kita sempurna. Salah satunya ya disegerakan. Maka kata Ibnu Umar juga benar. Ya, "Wiza asbahta fala tantaziril masa." Kalau datang pagi jangan nunggu sore. Ya. Kalau datang sore jangan nunggu pagi. Maka pergunakan apa? Waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Kita lihat ya fawaidnya di sini. Nabi berwasiat kepada Ibnu Umar di dunia ini berada di antara salah satu 2 sikap tersebut. 1, lanjut, orang mukmin. Pertama, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia ini seperti orang asing dan dia membayangkan bisa menetap namun di negeri asing. Hatinya tidak bergantung dengan negeri asing tersebut, namun bergantung dengan tanah airnya, tempat ia kembali kepadanya. Ia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu surga. Makanya hidup adalah perjalanan pulang. Bagus ya kata-katanya, hidup adalah perjalanan pulang.
Jadi Anda hidup nih untuk apa? Untuk pulang. Maka orang kalau jadi musafir kan nggak akan, berarti dia akan pulang ke negeri asalnya, yaitu tanah airnya. Maka kita semuanya di dunia ini untuk menyelesaikan tujuan persiapan pulang ke tanah air kita, yaitu surga. Ya, hidup adalah perjalanan pulang. Yang kedua, jadi jangan sampai Anda terlena dengan negeri asing ini. Jangan sampai. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kedua, lanjut. Kedua, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia seperti musafir yang tidak pernah mukim di satu tempat, namun tetap berjalan melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya terhenti di tempat tujuan, yaitu kematian. Barang siapa sikapnya seperti ini di dunia, maka tujuan utamanya adalah mencari bekal untuk perjalanan dan tidak disibukkan dengan memperkaya diri dengan perhiasan dunia. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sejumlah sahabatnya agar bekal mereka dari dunia seperti bekal pengendara ataupun musafir. Baik, Syekh Utsaimin waktu itu dalam sebuah cerita yang saya baca, ditawarkan oleh raja untuk dibikinkan rumah. Kemudian Syekh bilang, saya juga lagi bangun rumah. Nah, kalau begitu bangun aja rumah buat para santri. Jangan rumah saya juga lagi bangun soalnya gitu. Kalau kita ditawarin rumah sama raja, Ustaz mau bikin rumah, ya. Tapi Masya Allah, Syekh malah bilang, saya juga lagi bangun rumah. Bagusnya bangun aja rumah buat santri-santrinya. Jadi jangan bangun rumah buat saya, jangan buat santri-santri saja. Karena saya lagi bangun rumah juga gitu loh. Berarti udah punya rumah gitu loh. Akhirnya muridnya kan nanya, karena muridnya tuh nggak tahu kalau saya lagi bangun rumah. Akhirnya bertanya, Syekh, di mana bangun rumah? Di sana disebutkan nama tempat. Di mana di sana? Apa maksudnya? Dia lagi bangun rumah di daerah itu. Maksudnya apa? Itu kan daerah kuburan. Maksudnya dia lagi bangun rumah di mana? Di kuburan. Ya. Jadi dengan memberikan rumah yang harusnya buat syekh diisi oleh para santri, penuntut ilmu agama, para hafiz Quran, berarti syekh sedang memperindah rumahnya di kuburan, rumahnya di akhirat. Ya, maka jadikanlah ya hidup ini untuk memperindah. Memperindah apa? Rumah kita di akhirat nanti. Imam Nawawi berkata, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i. Ia selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, ini penting nih, bahwa menuntut ilmu itu ya sampai mati ya teh. Ya, menuntut ilmu itu sampai mati. Jadi jangan sampai udah tua tapi merasa nggak layak menuntut ilmu, jangan. Ya, Abdullah Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, orang yang usia 80 tahun apakah masih pantas untuk mulai mengaji atau menuntut ilmu? Apa kata Hasan Al-Basri? Selama masih hidup dia masih berkewajiban untuk belajar. Selama masih hidup maka dia masih berkewajiban untuk belajar. Jadi ya, Imam Hasan Al-Basri tanya, apakah orang yang sudah 80 tahun apa masih pantas untuk menuntut ilmu? Apa kata beliau? Selama masih hidup dia masih berkewajiban untuk belajar. Jadi nasihat dari Imam Nawawi, ya hendaknya para penuntut ilmu ya berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i. Selalu dan senantiasa menunjukkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu.
kecuali sekedar keperluan makan, tidur, dan hal yang mesti dilakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal, yang sudah ditempatkan sederajat dengan para pewaris Nabi, kemudian menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Nah, ini tambahan dari kita kan tadinya lagi bahas tentang musafir, ya, bahwa Nabi menyuruh kita di dunia ini seperti orang asing, seperti musafir. Maksudnya apa? Ya, dunia ini bukan tempat menetap, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka kita harus punya persiapan untuk negeri di tanah air. Ya, Anda ini lagi di negeri asing sekarang, apalagi yang di Hong Kong. Benar-benar udah di negeri asing lagi gitu loh. Ya teh. Ya, double asing nih jadinya gitu loh. Jadi yang ada di luar negeri, Anda double asing gitu loh. Udah asing di dunia, asing lagi di luar negeri gitu loh. Ya, mudah-mudahan tambah taat ya yang di luar negeri nih. Amin. Ya, Anda double asing gitu loh ya. Ya. Nah, jadi ini yang pertama, hikmah fawaid dari hadis jadilah di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya apa? Anda nih asing, nggak bakalan tinggal di negeri asing. Anda punya tempat tinggal sendiri, yaitu tanah air. Apa maksudnya? Ya tanah airnya yaitu surga. Ya, tanah airnya adalah surga. Kemudian yang kedua, ya, bahwa musafir, ya, itu kan nggak stay di satu tempat. Dia akan berpindah-pindah. Nah, perpindahannya akan terhenti sampai datangnya, perjalanannya terhenti ketika sampai tujuan. Apa tujuannya? Ya kematian. Kita adalah musafir, maka begitu sampai tujuan, ya maka apa perjalanan kita ini kemana? Ya, ketujuannya, ya perjalanan kita tujuannya ke akhirat. Makanya ada satu kata yang sering saya ungkapkan kepada Bapak dan Ibu, ya, tentang apa? Tentang orang yang rugi adalah, orang yang bodoh adalah, ya, orang yang kata Ibnu Qayyim, orang yang musafir, ya, kemudian tersesat di akhir perjalanan, padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Ya, apa maksudnya? Ya, orang yang sudah mau sampai tapi tersesat di akhir perjalanan. Ya, man dalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manzil. Dia udah deket udah mau nyampe malah tersesat. Maka hati-hati, tua tersesat. Makanya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salasatun la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahu azabun alim. Ada orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Siapa itu? Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua tapi berzina. Maka hati-hati. Ya, jaga akidahmu, jaga imanmu. Jangan dengerin yang macam-macam. Udah tua dengerin yang macam-macam. Ya, jangan dengerin ceramah-ceramah yang gak jelas. Ya, fokus kajian-kajian tauhid, kajian-kajian sunnah yang sahih. Hati-hati. Saya kemarin dapat info ada ibu-ibu di usia tuanya masuk Syiah. Di usia tuanya ikut Syiah. Di usia tuanya. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati di usia tua, jangan main-main. Ya, makanya saya suka agak males kalau ada ibu-ibu ngasih video entah dari siapa yang nggak jelas itu. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Males sih ngeliatnya gitu. Ya. Kenapa? Takut dengerin yang nggak jelas tuh. Takut apa namanya? Syubhat. Udah yang pasti-pasti aja lah di usia tua mah. Tauhid sunnah. Pengen tahu
Kayak apa sih gitu loh ajarannya? Pengen main deh ke Zaitun. Ya, 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 pulang pakai dasi loh. Ya, pengen tahu tat apa sih? Ya, jangan. Ya, Anda belajar aja. Ya, Anda bukan peneliti, Anda belajar aja tugasnya. Agban nas man dalla fi akhiri safari wa qad qarabal manzil. Orang bodoh, orang yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Dia tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya udah kelihatan. Di usia tua dia tersesat padahal sebentar lagi dia mau nyampe. Nauzubillah. Ya, maka hati-hati dengan syubhat. Ya, hati-hati dengan tiga pintu ya, pintu syahwat, pintu syubhat, pintu kemarahan. Tiga pintu yang membuat orang masuk neraka kata Ibnu Qayyim. Syahwat, syubhat, kemarahan. Ya. Baik. Maka di sini Imam Nawawi ya menyarankan untuk kita terus menuntut ilmu. Nggak ada batasnya. Ya, buat yang sudah usia 60, 70, 80, nggak ada batasnya. Kata Hasan Al-Basri, apa usia 80 tahun ditanya Hasan Al-Basri, masih pantas mulai menuntut ilmu? Selama masih hidup, masih ada kewajiban untuk belajar. Ya. Al-Imam Ahmad ya pernah mengatakan, apa kata Imam Ahmad? Saya akan terus menuntut ilmu agama sampai masuk ke dalam kubur. Ya, kata siapa? Imam Ahmad. Beliau juga bilang apa? Saya akan terus seperti ini sampai mati. Apa maksudnya? Belajar, menuntut ilmu. Bahkan kata Abdullah bin Bishir, beliau mengatakan, ya, harapan saya nanti meninggal, posisi tinta sedang di tanganku. Saya tidak terpisah dengan tinta dan pena. Maksudnya menulis ilmu. Ya. Jadi ini kata siapa? Abdullah bin Bishir. Dia punya harapan nanti mati posisi apa? Tinta sedang di tangannya. Saya tidak terpisah dari tinta dan pena. Dia selalu menulis, dia selalu belajar. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa terus menuntut ilmu karena di masa tua ini kan ada hal-hal yang kita akan susah kalau nggak punya ilmunya. Contoh apa teh? Kencing terus menerus, betul nggak? Ya. Kencing terus menerus, gimana solusinya? Ya, di usia tua kentut mulu. Ya, di usia tua ya sudah nggak bisa ibadah dengan sempurna, maka harus pakai ilmu semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini yang tenar hadisnya, lanjut teh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Sering ya teh dengar ini ya teh? Sering, Ustaz. Nah sekarang kita coba, kalau kita kan tahunya ini nih, coba kita lihat penafsiran dari Imam Al-Munawi. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, apa yang ada di pikiran teteh? Waktu luang, ya luang, senggang. Ya, waktu senggang. Sebelum waktu sibukmu, apa? Ya, kita kan sibuk, Ustadz. Kalau kata Imam Al-Munawi, waktu luangmu maksudnya adalah mumpung masih di dunia. Oh. Waktu sibukmu, nanti kau di akhirat di padang mahsyar sibuk. Betul? Betul, Ustaz. Iya. Kita akan sibuk. Makanya gunakan waktu apa luangmu sekarang nih. Ya, waktu luangmu untuk ngapain? Ya, maksudnya waktu luangmu di dunia. Sebelum datang waktu sibuk, kapan? Di akhirat. Kita sibuk kayak apa nanti di akhirat? Boro-boro nanya istri, boro-boro nanya anak. Semua mikirin diri sendiri.
Itulah waktu paling sibuk nanti kita di akhirat. Maka mumpung masih di dunia, waktu luangmu itu masih di dunia, kata Imam Al-Mudawi. Sebelum datang waktu sibukmu, yaitu di akhirat. Oleh karena itu, kata penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, seorang penuntut ilmu harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Maka tidak boleh dia sekali-kali menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda ketaatan, menunda kesempatan untuk menuntut ilmu dan beramal soleh. Bila berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Bila berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal ketaatan dan hal-hal yang bermanfaat hari ini. Jangan ditunda besok, karena dia tidak tahu umurnya dan apa yang penghalang dia esok hari. Kata Hasan Al-Basri, waktu itu ada 3. Waktu yang lalu, ya, qad zahaba bima fi, maka waktu yang masa lalu sudah berlalu dengan segala kenangannya. Waktu yang akan datang, fala'allaka tudrikuh. Apakah mungkin bisa jadi engkau ketemu, bisa jadi enggak. Fal'an laka fa'amal fi. Jadi waktu lalu ya sudah berlalu dengan segala kenangan. Waktu yang akan datang belum tentu ketemu. Tapi sekarang laka, milikmu, fa'amal fi. Beramal di hari ini. Ya. Jadi apa maksudnya? Jangan nunggu besok. Yang lalu ya sudahlah. Ya, yang lalu sudah. Ya. Ada bapak-bapak, dia cerita sama saya, dia kalau sholat ya, pokoknya dia selalu menyendiri. Dia cerita sama saya, kenapa menyendiri? Saya malu Pak Ustadz, saya banyak dosa, nggak pantas duduk bareng mereka. Ini putus asa ini namanya. Saya nggak pantas kayak duduk bareng mereka Pak Ustadz. Ini putus asa namanya. Salah. Ya, yang lalu ya udah, masa lalumu bejat ya udah dulu. Masa yang akan datang belum tentu ketemu. Nah, sekarang milikmu. Maka lakukan apa yang kau bisa lakukan pada hari ini. Jangan tunggu pagi kalau bisa sore. Kalau jangan tunggu sore kalau bisa pagi. Ya. Taib Hasan Al-Basri mengatakan, ya benda Adam, innama anta ayyamun fa iza zaba yawmun zaba ba'duk. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari demi hari. Tatkala berlalu satu hari, maka berkuranglah umurmu. Tuh. Jadi kalau nggak pantas Anda merayakan ulang tahun. Kenapa? Karena waktu ya itu bukan nambah umur, tapi berkurangnya umur. Maka ketika kata ulama, kata orang mah, lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka kita ini cuma kumpulan hari, berlalu satu hari berkurang umur. Maka Ibnu Mas'ud nangis. Berlalu hari tapi nggak bertambah amal. Terbenam matahari, bertanda berganti dengan waktu yang lain, tapi nggak bertambah amal. Al-Khalid bin Ahmad berkata, waktu itu terbagi menjadi 3 bagian. Waktu yang telah berlalu darimu, maka dia tidak akan pernah kembali. Kedua, waktu yang sedang kau alami, maka lihatlah bagaimana waktu itu akan berlalu darimu. Ketiga, waktu yang kau tunggu, bisa jadi engkau mendapatkannya, bisa jadi engkau tidak mendapatkannya. Ini sebagaimana yang tadi saya katakan, ya, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah berkata, lanjut. Hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Janganlah ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda, karena setiap jam dari umurnya akan berlalu dan tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Baik, ya. Jadi jangan sampai menuntut ilmu seminggu sekali teh. Ya, itu juga jadi YouTube, jemaah YouTube. Jadi kalau bisa setiap hari ya setiap hari. Ya nggak usah lama-lama. Ya bagi-bagi waktunya, yang bagi waktu untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk ngapalin. Ya bagi waktu untuk berzikir dan lain sebagainya. Maka nggak ada amal yang lebih penting dari setelah yang wajib selain menuntut ilmu. Bahkan man mata taliban lil ilmi fa innahu min alamati husnil khatimah li'annahu mata ala ta'atil azimah.
orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia itulah tanda-tanda husnul khotimah. Kenapa? Karena dia berada dalam ketaatan yang azimah, ketaatan yang besar. Jadi Anda sekarang sedang berada dalam ketaatan yang besar. Ya, menuntut ilmu walaupun lewat Zoom. Malah bagus buat ibu-ibu, nggak perlu keluar rumah. Wah, kalau ibu-ibu keluar rumah, dandannya kayak apa? Belum lagi ke tempat kajian, kayak orang habis KDRT. Ya, merah-merah. Ya, maka ya bagus kajian-kajian, ya kajian-kajian Zoom ini. Walaupun ya offline juga bagus. Akan tapi kalau offline perhatikan dandanannya. Ya, online nggak perlu pakai makanan ya Teh ya. Ya, nggak perlu pakai makanan. Ya, kalau ustadznya sakit perut pembatalannya enak. Ya, ada ibu-ibu begitu kajian offline saya sakit mendadak. Ya Pak Ustadz nggak bisa, Pak Ustadz harus datang Pak Ustadz. Udah pesan makanan, saya sakit Bu. Gitu. Ya, akhirnya ya. Jadi intinya mau offline mau online yang penting menuntut ilmu ya. Nah, jadi jangan menunda-nunda. Kenapa setiap jam dari umur tidak akan berlalu, tidak akan pernah kembali, tidak dapat diganti. Ya Allah, betapa banyak masa-masa waktu-waktu yang sudah kita buang ya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Kemudian jika demikian hakikat waktu yang tidak bisa perpanjang ataupun dipersingkat dan standar penilaian terletak pada aspek pemanfaatannya. Maka kita harus menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin. Maka tadi ya, jangan sampai Allah berpaling dari kita. Kenapa? Karena banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Ibnu Jauzi mengatakan, lanjut deh. Ibnu Jauzi rahimahullah menyatakan, sudah seharusnya manusia mengetahui bahwa waktunya amat berharga dan sangat bernilai. Karena itulah dia tidak boleh menyia-nyiakannya sedetik pun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diharuskan pula baginya mendahulukan yang paling utama dari yang utama, baik perkataan ataupun perbuatan. Ar-Rafi'i berkata, sungguh sehari yang tersisa dari umur seseorang mukmin itu termasuk umurnya, maka tidak boleh bagi dia untuk meremehkannya. Baik, ya 1 menit yang berlalu, 1 jam yang berlalu, ya sebenarnya kita bisa nggak sih 24 jam ibadah? Bisa kok. Ya, kita istirahat, niatin istirahatnya ibadah. Ya, nanti untuk apa? Biar refresh kembali tenaga. Ya, kita ibu masak, niatin ibadah. Ibu apalagi ya? Ya bapak-bapak bekerja, niatkan ibadah. Maka jangan sampai bekerja hanya sekedar mencari uang, tapi bekerja adalah termasuk bagian daripada ibadah. Ya, tapi jangan sampai sibuk bekerja, kan sibuk ibadah Pak Ustadz. Akhirnya lupa dari hal yang paling penting. Apa tuh yang paling penting teh? Menuntut ilmu. Kan ada ya, sampai susah bapak-bapak tuh pengajian waktunya teh. Kalau ada hari yang ke-8, yang ke-8 kali. Katanya hari rutin, hari kajian, apa sih hari kerja nggak bisa. Oke Sabtu, Sabtu main golf. Ya Ahad, jalan keluarga. Ya, susah. Makanya saya pernah jemput bola teh. Ayo bapak-bapak bisa kapan? Ketemu di mana? Ketemu di Urban Kitchen Pak Ustadz, Pacific Place. Wah, datengin dah. Kenapa? Ya saking kita ngejar bola. Ya maksudnya ya nyamperin lah. Karena dia waktunya di situ. Kita kajian. Ya bisanya di mana hari ini? Ya ayo temu. Iya. Jadi banyak orang yang memang tidak punya, bukan nggak punya waktu buat menuntut ilmu ya, nggak ada perhatian sebenarnya. Kalau punya perhatian pasti bisa. Ada kemauan pasti ada jalan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, inilah pembahasan kita pada hari ini ya tentang hal-hal yang membuat kita membantu dalam mengefisienkan waktu. Karena waktu adalah hidup kita.
Maka bermain-main dengan waktu berarti bermain-main dengan hidup kita. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semua bencana yang menimpa seorang hamba maka sebabnya adalah karena menyia-nyiakan waktu dan rusaknya hati. Saya ulangi ya, kata siapa tadi? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semua bencana yang menimpa seorang hamba maka sebabnya adalah karena menyia-nyiakan waktu dan merusaknya hati. Maka jangan sampai waktu yang merupakan kehidupan kita ini disia-siakan, yang akhirnya menyebab rusaknya hati kita karena jauh dari ilmu, jauh dari ketaatan. Maka Bapak Ibu, kita sedang membahas hal-hal yang dapat membantu mengefisienkan waktu. Kita baru masuk di nomor 1, yaitu sadar akan pentingnya waktu. Ya, betapa ya tadi sudah kita bahas surat apa tadi teh? Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 100, saya share screen lagi lah kesimpulannya nih. Al-Mu'minun ayat 112 113. Bahwa kita ternyata tinggal di bumi cuma apa tadi? Sehari atau setengah hari. Ya, yang udah tua 70-an 8 kirain saya udah tua banget Pak Ustadz. Bukan, baru setengah hari, Bu. Baru setengah hari ya. Kemudian tadi juga kita sudah bahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang kafir. Ya, kenapa? Ya, karena di sini disebutkan ya, orang-orang kafir itu dibiarkan makan senang-senang, dilalaikan oleh angan-angan, ya, maka mereka kelak akan mengetahui perbuatannya. Maka hati-hati, jangan sampai kita banyak makan, banyak bersenang-senang, akhirnya banyak angan-angan, lupa ketaatan kepada Allah. Juga di surat Al-Mu'minun ya, ayat 99 sampai 100, penyesalan orang kafir, di mana pengen balik lagi ke dunia, pengen ngapain? Beriman dan beramal soleh. Bukan pengen jabatannya, pengen rumahnya, pengen hartanya, pengen mobil Teslanya, bukan. Tapi pengen beriman dan beramal soleh. Yang diharapkan oleh orang kafir. Sampai-sampai mereka pengen jadi debu. Kenapa? Karena mereka takut masuk neraka. Mereka pengen jadi debu. Mereka takut terhadap akhir yang buruk. Kemudian juga ada hati-hati dengan 2 nikmat yang banyak orang tertipu, banyak yang tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka pergunakan waktu sehat dan waktu luangmu. Ya. Kemudian jangan sampai tertipu. Udah punya sehat, udah punya waktu luang, ternyata tidak dipakai dalam ketaatan. Ini orang tertipu. Jadi tertipu yang paling besar bukan tertipu duit 1 M. Tertipu yang paling dahsyat bukan tertipu dagangannya. Tapi tertipu yang paling dahsyat adalah tertipu tidak mempergunakan masa sehatnya, tidak mempergunakan waktu luangnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang tertipu. Ya, bukan tertipu karena dagangan, tapi tertipu ini lebih parah lagi. Punya sehat, punya waktu luang, tapi bukan dipakai dalam ketaatan. Kemudian juga tadi sudah kita bahas bagaimana waktu sehat dan luang itu adalah modal ya Teh ya. Ingat ya, sehat dan waktu luang itu modal. Maka pergunakan modal itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan dibuang-buang. Karena nanti nggak selamanya sehat, betul? Pasti akan ada sakitnya. Dan nggak selamanya punya waktu luang, pasti ada waktu sibuknya. Ya, kita sering dengar hadis ya tentang ini nih, jadilah manusia di dunia seperti orang asing atau musafir. Maksudnya apa? Anda mau pergi kemana aja, Anda disebut musafir. Dan Anda mau pergi kemana aja, ya pasti akan pulang ke tanah air. Maka kita pun akan pulang. Kita di dunia, ya seperti musafir, pasti kita akan pulang ke akhirat, ke surga insya Allah. Kemudian Imam Syafi'i tadi ya diingatkan dengan tongkat. Tentu kita lebih layak lagi diingatkan dengan keadaan-keadaan kita. Ya, dengan kuburan, dengan jenazah, dengan musibah, ya banyak Allah ingatkan kita. Kemudian
juga tadi ini Imam Nawawi berbicara tentang ilmu, ya nggak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu, apalagi yang sudah usia tua. Ternyata di usia 80 tahun pun kalau dia masih hidup, dia masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Kemudian jaga yang 5 sebelum datang yang 5, sering kita dengar. Tapi salah satu penafsiran yang unik dari Imam Al-Munawi, maksud waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, mumpung dirimu meluang. Luang itu maksudnya di dunia. Nanti kamu akan sibuk sesibuk-sibuknya di akhirat. Jadi waktu sibuk di sini maksudnya di akhirat, di padang mahsyar. Kemudian pesan dari Hasan Al-Basri bahwa waktu kita ini hanya kumpulan hari. Maka berlalu 1 hari, maka berkurang umur kita. Kemudian tadi ya tentang menuntut ilmu, ya terus semangat ya, menjaga waktu. Bahkan kata Imam Asy-Syatibi ya, wa mura'at li auqatihi. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menjaga waktunya. Taib, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, makasih Ustadz. Jazakallah khair. Saya ada DM yang masuk barusan Ustadz. Mohon dijelaskan lagi soal yang terakhir tadi. Waktu sangat berharga, dahulukan dari apa utama dari yang utama. Mohon diperjelas Ustadz. Baik, di antara amal itu ada yang utama dan ada yang lebih utama. Ya, contoh teh. Mana yang lebih utama antara seorang di waktu sahur? Lebih bagus mana? Istighfar atau banyakin doa? Banyakin istighfar. Karena istighfar disuruh oleh Allah banyak di waktu sahur. Ya, jadi mendahulukan yang paling utama dari yang utama. Contoh, teteh pengen zikir pagi, tapi suami minta dilayanin. Mana yang utama? Suami, Ustadz. Itu jadi dalam kehidupan kita ada hal-hal yang penting dan ada yang lebih penting. Saya pengen tahajud, tapi ibu saya manggil, minta tolong ke kamar mandi. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus pilih yang yaitu menemani ibu saya, nolongin ibu saya. Ya, bukan berarti nggak penting tahajud. Tahajud penting, tapi lebih penting. Ada yang lebih penting lagi. Jadi dalam kehidupan, jadi jangan sampai gini teh, ada orang yang milih yang penting daripada yang lebih penting. Ya, jadi harus ada di buku tentang amalan-amalan sunnah dalam setahun ya. Salah satu cara beribadah yang baik adalah beribadah sesuai dengan waktunya. Contoh, teteh, antara azan dan qomat bagus ngapain? Berdoa, Ustaz. Berdoa kan waktu yang mustajab tuh di situ. Ya. Nah, tapi kan baca Quran juga bagus kan, teh? Akan tetapi yang lebih bagus apa tadi? Berdoa. Contoh, habis sholat subuh, ya, kan kita habis sholat asar, kita pengen zikir pagi sore. Nah, mendingan mana baca Quran pas zikir pagi sore? Dua-duanya penting. Tapi bedanya, ya kalau baca Quran kan bisa waktunya luang banyak. Tapi kalau zikir pagi sore kan ada waktu khususnya. Maka dalam kehidupan kita ada perkara yang penting, ada yang perkara lebih penting. Maka dahulukan yang mana? Yang lebih penting dulu. Contoh, yang gampang aja. Puasa Syawal apa puasa Qadha? Puasa Qadha, Ustaz. Dulu, baru Syawal. Baru Syawal. Nah, gitulah. Ya, paling gampang. Lanjut. Ya. Ini ada yang bertanya juga. Ustadz, semua aktivitas yang kita niatkan ibadah itu apakah harus diniatkan setiap pekerjaan yang akan dilakukan? Atau bisa dimulai dengan bismillah saja dan niat dalam hati saya beribadah? Terus ada lagi cukup niat dalam hati saja, ya, nggak usah disebutin. Niat itu, salah, sorry Ustaz, maaf, diulangi lagi Ustaz. Jadi cukup diniat di dalam hati, ya. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya ibu ngapain, masak, niatkan, ya, karena Allah perintahkan ibu untuk berbakti sama suami, ngurusin anak-anak, ya, anak adalah amanah, ya. Niatkan aja di dalam hati, nggak usah diucapin niat saya masak karena Allah Ta'ala, nggak usah. Ya.
Jadi semua bagaimana kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyah, amal itu bagaimana niatnya. Maka sampai-sampai orang dulu mencari pahala tidur sebagaimana mencari pahala qiyamul lail. Jadi mencari pahala tidur sebagaimana mencari pahala qiyamul lail. Maksudnya apa? Jadi tidur itu dicari pahalanya gitu. Gimana tidur yang berpahala? Ya sebelum tidur ya diantaranya niat pengen tahajud. Nah, maka kita bisa 24 jam ibadah. Jadi apa yang kita lakukan bagus kita niatkan dan gak usah disebutin di hati. Ya, di hati dan jangan lupa minta pertolongan Allah. Ya, lanjut. Menyambung yang tadi Ustadz, bisa nggak niatnya misalnya pekerjaan ini hari ini saya niatkan untuk ibadah gitu sekali saja pada misalnya habis subuh gitu Ustadz, soalnya kan takut terkadang lupa gitu Ustadz. Sebenarnya yang namanya niat itu keinginan teh. Niat itu keinginan, kemauan. Ketika kita punya keinginan dan kemauan berarti kita udah apa tadi? Niat. Iya. Ya, jadi jangan kita tidak bahas niat puasa ya, tidak. Kita tidak bahas itu. Kita lagi niatin saya pengen hari ini. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang pengen jadi al-abror, pengen jadi al-akhyar. Al-abror itu orang-orang yang kebaikan, banyak baik, berbuat baik. Pengen jadi al-akhyar, orang-orang pilihan. Setiap pagi niat untuk menjadi menolong orang yang dia bisa menolong dengan sesuai yang dimudahkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu boleh saja pagi-pagi niat sekali Allah, ya bantu aku ya untuk melakukan amal-amal soleh dalam setiap amal soleh pada hari ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya niatkan di hati saja, nggak usah diucapkan. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, salah satu hal yang bagus adalah berniat di pagi hari untuk menjadi orang baik, orang yang pengen menolong orang lain, ya orang yang pengen membantu orang lain, ya dan tentunya diniatkan karena Allah. Itu yang pertama. Jadi boleh diniatkan di pagi hari. Yang kedua, niat itu keinginan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka itu udah niat, ya, dan niat. Maka yang terpenting ketika melakukan sesuatu ini, maka ya kalau karena Allah ya maka jadi karena Allah. Kalau bukan ya jadi bukan. Jadi intinya kalau mau dari pagi nggak apa-apa, ya. Tapi kalau setiap kita melakukan sesuatu ya Bismillah, ya karena Allah itu jadi menguatkan menurut saya, ya. Jadi menguatkan niat yang dari pagi tadi. Wallahu a'lam. Lanjut. Ustadz, apakah orang mukmin juga akan menyesal di akhir nanti? Misalnya menyesal karena tidak maksimal taat kepada Allah. Menurut perkataan dari ulama salaf bahwa orang-orang mukmin pun akan menyesal, tapi penyesalannya bukan penyesalan orang-orang kafir. Kalau penyesalan orang kafir tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kalau penyesalan salah satunya orang mukmin adalah tidak maksimal dalam melakukan amal. Malah ada kata ulama salaf, kalau ada orang ya dari kecil soleh, sampai tua pun soleh, matinya pun dalam keadaan soleh, maka begitu dia nanti mati dia akan nyesel karena belum melakukan apa-apa. Ya, jadi kita tetap akan nyesel, ya, tapi penyesalan kita beda. Ya, penyesalannya bukan seperti penyesalan orang kafir. Lanjut. Tadi Ustaz mengatakan Allah berpaling dari orang tua yang berzina. Zina model apa ini Ustadz? Karena semua anggota badan kita kan pasti kena dosa zina. Zina di sini tentunya zina dalam arti kata hubungannya. Ya semua badan bisa berzina, tapi yang berzina yang besar adalah zina dalam arti kata melakukan perzinahan, ya kemaluan tentunya. Hubungannya ke situ. Jadi Allah tidak akan melihat, ya tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dan baginya azab yang pedih. Syekhun zanin, orang miskin, orang tua yang berzina, ya. Jadi zina di sini bukan zina pandangan, ya. Yang di sini berzina besar di sini. Lanjut. Kemudian
yang sudah tua Ustadz sudah sering lupa, tapi kan masih harus terus belajar. Bagaimana supaya bisa tetap semangat Ustadz? Ya, intinya ibu-ibu ya tadi ini supaya tetap semangat ya begini belajar. Jadi bagaimana supaya tetap semangat belajar ya belajar gitu ya. Belajar. Jadi belajar ini salah satu cara untuk apa? Untuk nyemangatin gitu loh ya, baca Quran ya, baca Quran, dia terjemahnya, bergaul dengan orang-orang soleh ya, itu bagian cara menyemangati. Kemudian yang paling penting apa? Cara semangat itu ikhlaskan niatnya, kembali lagi kepada niat ya. Lanjut. Dan saya dari kolom chat izin bertanya Ustadz, doa Allahumma salamatan fid din wa afiatan fid jasad dan seterusnya itu apakah sahih Ustadz? Itu bukan dari Nabi, itu bikinan ya. Boleh diamalkan tidak Ustadz? Ya boleh-boleh saja kalau secara apa? Secara bahasa ya. Sebentar ya. Ya sebentar lagi kita turunin aja. Nih bang. Jadi intinya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, itu bukan dari sunnah ya, tapi secara umum boleh doa begitu ya. Jadi kalau boleh doanya dari Quran, hadis, baru doa yang umum. Ya, lanjut. Kemudian ada yang di luar tema sedikit Ustadz, tapi masih nyinggung. Ada Ustadz yang bilang kalau Allah tidak suka kalau kita banyak bertanya. Bagaimana kita bisa paham kalau tidak? Bertanya di sini adalah bertanya beda ya, bertanya nggak tahu sama bertanya seperti orang menguji. Jadi perlu dipahami yang dimaksud bertanya di sini adalah bertanya itu bagus, bahwa kunci ilmu juga bertanya itu. Tapi kadang-kadang kita suka dengarnya dari satu bahasan ya. Ya, bertanya di sini adalah bertanya yang menentang. Ada nggak bertanya menentang? Oh, bertanya ngeyel gitu Ustaz. Bertanya ngeyel. Bertanya yang hal-hal yang sesuatu yang sepertinya ya sepertinya bukan intinya ibu lebih ngerti lah ya. Jadi bertanya itu bagus, tapi ada bertanya seperti orang-orang Yahudi. Udah disuruh nyari apa tuh teh? Nyuruh nyari sapi betina gitu. Sapi betina ya. Malah terus nanya. Jadi bertanya itu bagus, tapi bertanya yang dia memang tidak tahu. Ya, tapi ada orang yang bertanya tuh ngeyel, bertanya menentang. Tapi kan. Oh iya. Ya, dikasih tahu pakai tapikan gitu nih ya. Iya. Lanjut. Ya, Ustadz, kita kan tidak dibolehkan makan dan minum dengan peralatan makan dari emas dan perak. Bagaimana dengan peralatan makan yang berlapis emas atau ada garis emasnya? Nggak apa-apa kalau itu untuk merapatkan garis emas, emang emas. Kadang ada beberapa porselen yang mahal banget dia kasih. Ya kalau beli mahal begitu ya kurang kerjaan sih intinya. Ya. Tapi dibolehkan dengan emas itu kalau merangkai sesuatu. Misalnya dia punya gelas, kemudian mungkin zaman dulu dirapatkan dengan emas, gitu. Boleh untuk ngerapetin ya. Tapi yang nggak boleh secara utuh mungkin itunya ya. Jadi nggak boleh bejana emas. Kenapa? Menyakiti orang-orang miskin. Kemudian banyak hal-hal yang diungkapkan oleh ulama kenapa nggak bolehnya. Ya, diantaranya menyakiti orang miskin, kemudian dulu kan nilai tukar dengan emas akan merusak ini pasar dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Tapi kalau garis-garis emas ya itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu. Cuman hati-hati kita beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita buang-buang uang ya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, mendingan pakai spidol emas. Lanjut. Ya. Ustadz minta, ya ini kajian kemarin kayaknya Ustadz doa minta supaya mati syahid yang seperti Ustadz jelaskan kemarin.
Mohon bisa di-share Ustadz. Eh, Yang kajian, I think kajian lalu atau 2 bulan yang lalu gitu Ustadz. lupa saya. Iya nanti kalau Ya, gitu, coba. kalau ingat di Ya, share sama Risa. intinya kalau ibu nggak bisa lafaznya, ya doa aja dengan doa bebas ya di dalam hati. Ya, minta kepada Allah mati syahid. Ya, yang penting tuh jujurnya. Ya, minta mati syahid, maka dia akan mati syahid walaupun di atas tempat tidur. Ya, lafaznya saya sendiri kayaknya nggak ada lafaz doanya. Tapi yang ada ungkapan dari nabinya, ya minta mati syahid. Cuman kalau lafaznya seperti apa harus dicari lagi. Mohon maaf. Ya, apa terus kemudian Ustadz kemarin menjelaskan bahwa baiat hanya kepada ulil amri. Apa yang dimaksud dengan baiat kepada ulil amri, Ustadz? Baiat itu maksudnya kita patuh ya, patuh taat ya. Kan kita disuruh untuk taat kepada ulil amri. Ya, itu maksudnya taat ya dalam tentunya taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Masih boleh berapa Ustadz? Boleh 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, ini aja nih pertanyaan saya. Kajian beberapa hal yang lalu Ustadz menjelaskan soal zikir setelah sholat ada beberapa macam. Bolehkah diulang kembali? Masya Allah banyak amat zikirnya. Yang zikir yang mana nih? Subhanallah yang oh iya, yang subhanallah ada yang 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir, itu 1. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Ya. Itu tidak akan rugi ya, tidak akan gagal orang yang melakukannya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Dalam sebuah riwayat itu seperti orang yang haji dan umrah. Seperti orang kaya yang haji dan umrah ya. Ada 3 tuh, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25 ya. Itu juga boleh ya. Jadi subhanallah 25 udah berapa tuh? 4 ya. 4. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Kemudian subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah akbar 11. Ya. Nah, ini ada doa, tapi sebenarnya setahu saya ini doa supaya meninggal di Madinah. Ya, agar mati syahid di Madinah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Nah, itu boleh minta mati syahid. Waj'al mauti fi biladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu boleh tuh doanya. Saya copy paste ya kalau bisa nih. Ini doa agar mati syahid. Ya, lebih dari mati syahid, khususnya pengen mati di Madinah. Ada masuk nggak? Ya, masuk Ustaz. Ada. Ya, ini doanya. Lanjut. Saya copy. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Apakah yang dikatakan sholat bisa menggugurkan dosa itu semuanya sholat atau hanya sholat wajib? Apakah juga termasuk di dalamnya puasa? Puasa menghapuskan, banyak yang menghapuskan dosa itu. Ya puasa juga kan udah puasa kan jelas ya. Tapi puasa di sini ya adalah puasa mansoma Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan menghapuskan yang dosa yang lansol Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu Ramadan itu yang imanan wa ihtisaban menghapuskan dosa yang dosa yang masa lalu. Sholat juga menghapuskan dosa. Jangankan sholat, wudhu aja ngapusin dosa. Langkah kaki ke masjid, 1 langkah naikin derajat, 1 langkah naikin derajat, 1 langkah ngapusin dosa. Banyak hal-hal yang menghapuskan dosa, termasuk sholat. Bahkan ketika kita sholat, Allah menaruh dosa-dosa itu di atas punggung kita. Maka itu berjatuhan ketika ruku dan sujud. Maka perlama ruku dan sujudmu. Jadi sholat termasuk hal yang bisa menghapuskan dosa. Terakhir habis sudah ya? Iya. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Terakhir. Suami saya mu'alaf dan baru belajar sholat.
bolehkah saya mengimami sholat sekalian mengajarinya? Nggak boleh. Saya tahu kalau perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki. Sebaiknya bagaimana, Ustadz? Ya sebaiknya dia belajar gitu. Ya kan ibu nggak boleh ngimamin suaminya. Ya suaminya ya berarti ibu sholat sendiri, suami sholat sendiri. Lebih baik suaminya ke masjid. Ya, lebih baik suaminya ke masjid dengerin bacaan imam. Oh ya. Iya, salah satu tujuan ke masjid adalah sholat jamaah itu tujuannya adalah belajar di masjid. Dengerin lewat imam, lihat gerakannya. Bahkan nanti suamimu di masjid bukan hanya dengerin imam, tapi juga melihat bagaimana imam gerakannya, bahkan melihat sebelah-sebelahnya gerakannya. Bahkan kalau dia ketemu dengan seorang yang amal ma'ruf nahi mungkar, ketika suamimu sholatnya kakinya salah, dikasih tahu salah gerakannya begini. Jadi jawaban yang pertama, suruh suamimu ke masjid. Hati-hati ya terlena dengan kalimat mu'allaf. Saya mu'allaf Pak Ustadz udah 20 tahun. Masya Allah, lama amat. Mu'allaf tuh baru-baru. Setahun mu'allaf. Jadi jangan sampai mu'allaf tapi terlena dengan kalimat mu'allaf. Ya. Jadi akhirnya dia mu'allaf terus. Jadi jangan bilang mu'allaf kalau sudah lama ya. Ya. Taib. Jadi Bapak Ibu ya suruh suaminya ke masjid ya untuk mendengar imam bacaannya dan lain-lain. Taib ya. Semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan. Semoga bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini. Semoga kita semua bisa memetik manfaat, merenungkan, dan istiqomah dalam mengamalkannya. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berdakwah. Jazakumullah khair, barakallahu fiq atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Dan apabila jamaah ingin mendengarkan kembali kajian hari ini atau kajian kami yang telah lalu, Anda dapat mengaksesnya lewat channel YouTube kami. Sedangkan info tentang kajian sunnah kami posting secara reguler pada laman Facebook, Instagram, dan Telegram kami, Majelis Taklim Overseas Mengaji. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.